Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Apuranggarula dan rekan saya Misbahul Zuli Saputra dan satu lagi rekan saya Adi Setio Wardoyo. Di sini kami akan memaparkan materi terkait laporan keuangan yang diperbandingkan. Baik, langsung saja mungkin kita masuk di materinya. Tujuan analisis laporan keuangan. Analisis lapor keuangan mencakup pengaplikasian berbagai alat dan teknik analisis pada laporan dan data keuangan dalam rangka untuk memperoleh ukuran-ukuran dan hubungan-hubungan yang berarti dan berguna dalam proses pengambilan keputusan. Dan demikian, fungsi yang pertama dan yang terutama dari analisis laporan keuangan adalah untuk mengkonversi data menjadi informasi. Menurut Dr. Dwi Pratomo, DMM AK 2008, analisis laporan keuangan dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan. Misalnya, dapat digunakan sebagai screening awal dalam memilih alternatif investasi atau merger, sebagai alat frosting mengenai kondisi dan kinerja keuangan di masa datang, sebagai proses diagnosis terhadap masalah manajemen, operasian, atau masalah lainnya, atau berbagai alat evaluasi terhadap manajemen. Dari sudut lain, tujuan analisis laporan keuangan menurut Bernstein tahun 1983 dalam Harhab 1999 adalah sebagai berikut. Yang pertama, screening. Analisis dilakukan dengan melihat secara analitis laporan keuangan dengan tujuan untuk memilih kemungkinan investasi atau merger. 2. Frosting. Analisis digunakan untuk meramalkan kondisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang. 3. Diagnosis. Analisis dimaksud untuk melihat kemungkinan adanya masalah-masalah yang terjadi baik dalam manajemen operasi maupun keuangan atau masalah lainnya. 4. Evaluasi atau analisis dilakukan untuk menilai presentasi manajemen, operasional, efisiensi, dan lain-lain. Prosedur dalam analisis laporan keuangan. 1. Memahami latar belakang data keuangan perusahaan. Pemahaman latar belakang data keuangan perusahaan yang dianalisis mencakup pemahaman tentang bidang usaha yang diterjuni oleh perusahaan dan kebijakan akuntansi yang dianut dan diterapkan oleh perusahaan tersebut. Kedua, memahami kondisi-kondisi yang berpengaruh pada perusahaan. Selain latar belakang data keuangan, kondisi-kondisi yang mempunyai pengaruh terhadap perusahaan perlu juga untuk dipahami. Kondisi-kondisi yang dipahami mencakup informasi mengenai tren, industri di mana perusahaan beroperasi, perubahan teknologi, perubahan selera konsumen, perubahan faktor-faktor ekonomi seperti perubahan pendapatan per kapita, tingkat bunga, tingkat inflasi, dan pajak, dan perubahan yang terjadi di dalam perusahaan itu sendiri, seperti perubahan posisi manajemen kunci. 3. Mempelajari dan mereview laporan keuangan. Kedua langkah pertama akan memberikan gambaran mengenai karakteristik perusahaan sebelum berbagai teknik analisis laporan keuangan diaplikasikan. Perlu diketahui, review terhadap laporan keuangan secara menyeluruh apabila dipandang perlu dapat menyusun kembali laporan keuangan perusahaan yang dianalisis. Tujuan langkah ini adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan telah cukup jelas menggambarkan data keuangan yang relevan dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. 4. Menganalisis laporan keuangan. Setelah memahami profil perusahaan dan mereview laporan keuangan, maka dengan menggunakan berbagai metode dan teknis analisis yang ada dapat menghasilkan menganalisis laporan keuangan dan menginterpretasikan hasil analisis tersebut bila perlu disertai rekomendasi. Metode dan teknik analisa laporan keuangan. Yang pertama, analisa perbandingan. Laporan keuangan adalah metode dan teknik analisa dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau lebih dengan menunjukkan A. Data absolut atau jumlah-jumlah dalam rupiah, B. Kenaikan atau penurunan dalam jumlah rupiah, C. Kenaikan atau penurunan dalam persentase, D. Perbandingan yang dinyatakan dengan rasio E persentase dari total. 2. Tren atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang dinyatakan dalam persentase adalah suatu metode atau teknik analisa untuk mengetahui tendensi daripada keadaan keuangannya, apakah menunjukkan tendensi tetap, naik, atau bahkan turun. 3. Laporan dengan persentase per komponen atau common size statement adalah suatu metode analisa untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap total aktivanya, juga untuk mengetahui struktur permodalannya dan komposisi
perongkosan yang terjadi dihubungkan dengan jumlah penjualannya. 4. Analisa sumber dan penggunaan modal kerja adalah suatu analisa untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja atau untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam periode tertentu. 5. Analisa sumber dan penggunaan kas adalah suatu analisa untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah uang kas atau untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan uang kas selama periode tertentu. 6. Analisa rasio adalah suatu metode analisa untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau kombinasi dan kedua laporan tersebut. 7. Analisa perubahan laba kotor adalah suatu analisa untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor perusahaan dari periode ke periode lain atau perubahan laba kotor sesuatu periode dengan laba yang dibudgetkan untuk periode tersebut. 8. Analisa break even adalah suatu analisa untuk menentukan tingkat penjualannya yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan tersebut tidak menderita kerugian, tetapi juga belum memperoleh keuntungan. Dengan analisa ini juga akan diketahui sebagai tingkat keuntungan atau kerugian untuk berbagai tingkat penjualan. Analisa perbandingan laporan keuangan. Menurut Dr. Andes Munawar, perubahan-perubahan dalam neraca tersebut mungkin disebabkan karena yang pertama, laba atau rugi yang bersifat operasional maupun insidentil. Yang kedua, diperolehnya aktif baru maupun adanya perubahan bentuk aktif. 3. Timbulnya atau lunasnya hutang maupun adanya perubahan bentuk hutang yang satu ke bentuk hutang yang lain. Yang keempat, pengeluaran atau pembayaran atau penarikan kembali modal saham. Laporan laba rugi menunjukkan penghasilan yang diperoleh perusahaan, biaya-biaya yang terjadi, serta laba atau rugi neto sebagai hasil dari operasi perusahaan selama periode tertentu. Sehingga laporan laba rugi yang diperbandingkan menunjukkan penghasilan, biaya, laba atau rugi neto dari hasil operasi perusahaan dalam 2 periode atau lebih. Dr. Andes Munawar, laporan keuangan dianalisa dengan mengadakan pembandingan dari laporan-laporan selama beberapa periode. Dinamakan analisa horizontal atau analisa dinamis. Sedangkan laporan keuangan yang dengan mengadakan atau menggunakan analisa yang dinamis akan diperoleh hasil analisa yang lebih memuaskan, karena dengan laporan keuangan yang diperbandingkan untuk beberapa periode, maka akan diketahui sifat dan tendensi perubahan yang dapat terjadi dalam perusahaan tersebut. Keuntungan utama dapat diketahui pertumbuhan atau pengurangan ini adalah bahwa perubahan yang besar akan terlihat dengan jelas dan dapat segera diadakan penyaluran atau analisa lebih lanjut dan menunjukkan sampai seberapa jauh perkembangan keadaan keuangan perusahaan dari hasil yang akan dicapai. Mungkin ini saya pemaparan yang saya bisa berikan. Kurang dan lebihnya, terima kasih.